Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik semuanya, sekarang Kak Wi mau melanjutkan video yang kemarin. Kemarin itu hanya sampai nomor 6 ya. Jadi di sini akan dilanjutkan ke nomor 7. Di nomor 7 ini ternyata masih ada bagian yang himpunan, yaitu di sini ada himpunan P, anggotanya KUCING, kemudian Q anggotanya KAMBING. Maka P irisan. Nah, ingat kembali ini adalah lambang irisan. Jadi P irisan Q adalah. Nah, untuk irisan artinya kita mencari anggota yang ada di P, kemudian dia juga ada di Q. Kita lihat persatu persatu. Pertama adalah K. Nah, lihat ABC-nya mana yang tidak ada K, kita tidak memilih. Kemudian U, di Q tidak ada U, yang ada U sekarang kita eliminasi juga. Kemudian C, tidak ada C, di pilihan B sama C juga tidak ada C. Kemudian I, sama-sama ada ya, ini keduanya juga ada. Kemudian N ada, G ada. Nah, berarti jawabannya adalah B. Selain irisan ada lagi lambangnya seperti U atau dibaca dengan gabungan. Nah, untuk gabungan ini adik-adik tinggal menggabungkan anggota-anggota yang ada pada kedua himpunan. Tapi ketika ada anggota yang sama itu hanya ditulis satu kali. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Untuk nomor 8 pada gambar di samping sudut CBD adalah, yang ditanyakan CBD berarti 6x. Kemudian petunjuk apa yang bisa kita dapatkan? Kita dapatkan dari soal. Nah, ingat kembali jenis-jenis sudut ya. Ada sudut yang berpelurus, ada sudut yang berpenyiku. Untuk gambar ini kita bisa menggunakan sifat sudut yang berpelurus yang totalnya adalah 180 derajat. Untuk yang siku-siku jumlahnya 90 derajat. Nah, berarti di sini kedua sudut yang membentuk sudut berpelurus adalah 14x ditambah 6x. Jumlahnya harus 180 derajat. Nah, ini sama-sama memiliki variabel x, berarti bisa langsung kita jumlahkan. Nilainya 20x sama dengan 180. Untuk nilai x-nya 180 kita bagi 20, kita dapatkan 9. Nah, ini belum hasil akhir ya, juga tidak ada di ABC-nya. Nanti hati-hati jangan sampai nilai x yang langsung kita jadi jawaban. Nah, karena dia adalah 6x, artinya 6 kali 9 atau sama juga dengan 54 derajat. Jawabannya D. Nah, kita lanjut soal nomor 9. Pada gambar di samping sudut A 75 derajat. Langsung kita coret di gambarnya ini 75 derajat. Kemudian ADE 55. ADE. Nah, berarti ini dia sudutnya yang 55 derajat. Kemudian yang diminta adalah sudut ACB. ACB. Ini dia yang ditanya. Oke. Nah, sekarang ada garis yang saling sejajar. Kalau diberikan garis sejajar, ingat nanti mungkin saja kita bisa menggunakan sifat garis sejajar yang dipotong oleh satu garis, yaitu ada yang sehadap, berseberangan, sepihak. Baiklah, untuk membantu kita menentukan sudut ACB, kita bisa menentukan sudut E terlebih dahulu, yang ini, atau namanya sudut AED. Nah, bagaimana cara kita menemukan besar sudut AED? Yaitu dengan menggunakan jumlah sudut segitiga ya. Jadi sudut AED ini bisa kita dapatkan dengan jumlah sudut segitiga
dikurang dengan sudut A D E, kemudian dikurang juga dengan sudut A. Ya, karena ini sudut A-nya hanya milik yang di sini aja, kita boleh menamainya dengan satu huruf. Kalau di sini kan ada kemungkinan ADE dengan EDB. Nah, jadi kita harus menuliskan dengan 3 huruf. Jadi untuk total derajat segitiga adalah 180, kita kurangkan dengan 55 derajat dan kita kurangkan juga dengan 75. Nah, ini hasilnya 180 derajat dikurang 55 hasilnya 125. 125 kita kurang dengan 75 dapatlah 50 derajat. Oke. Itu baru AEB. AED. Nah, yang kita butuhkan adalah ACD. Ini dia. Oke, gimana cara kita menemukan ACD? Nah, kita menggunakan sifat garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Nah, kira-kira ini sifat apa yang bisa kita pakai? Nah, ini dia, sama juga dengan yang ini. Nah, artinya ini adalah sudut yang sehadap, ya. Kalau sehadap, sudutnya bagaimana? Yang sehadap sudutnya sama. Yang jumlahnya 180 derajat itu kalau dia sepihak. Kemudian yang sama selain yang sehadap adalah yang berseberangan. Oke, semoga paham ya adik-adik. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 10. Luas sebuah segitiga adalah 70 cm persegi, sedangkan alasnya 28, maka tinggi segitiga itu, nah kita ilustrasikan, boleh tidak juga tidak apa-apa ya, karena di sini sudah cukup lengkap, diberikan luas sama dengan 70 cm persegi. Kemudian untuk rumus luas ini pada segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2 sama dengan 70. Untuk alasnya sudah ada 28, tingginya yang belum diketahui sama dengan 70. Jadi di sini sistematis penulisannya, adik-adik tuliskan dulu rumusnya apa, sama dengan kan nilainya sudah ada, luas itu 70, kemudian ganti huruf yang sudah mempunyai nilai. Kemudian letaknya jangan diubah-ubah dulu. Nah, kemudian ini bisa kita bagi terlebih dahulu, dapat 14, sehingga 14 dikali T adalah 14T sama dengan 70. Untuk mencari nilai T-nya 70 kita bagi 14. Nah, 70 dibagi 14 kita dapatkan 5. Nah, itulah nilai tinggi. Oke, lanjut ke nomor 11. Untuk nomor 11 diketahui segitiga ABC ini. Kemudian ini diketahui tinggi dari segitiganya 3. Kemudian di sini boleh dikatakan alasnya ada 10 cm. Kemudian salah satu sisi miringnya 5. Nah, yang ditanyakan adalah pada gambar di samping luas dari segitiga ABC berapa katanya. Untuk luas segitiga ABC berarti rumusnya tadi alas kali tinggi kita bagi 2. Kalau misalkan kita di sini menggunakan 2 segitiga juga bisa, menggunakan 1 segitiga juga bisa. Nah, karena di sini untuk 2 segitiganya sudah diketahui langsung, ya sudah, kita bagi 2 aja ya. Untuk yang pertama dengan alas 4 dan tinggi 3. Luas 1 sama dengan 3 kali 4 bagi 2. 12 bagi 2 dapat 6. Untuk luas yang kedua, di sini alasnya 6, tingginya 3. Jadi 6 kali 3 bagi 2, 18 bagi 2 dapatlah 9. Kita jumlahkan. Kita dapatkan 15. Oke, kita lanjut nomor 12. Di sini ada 4 pernyataan. Sebelum membaca pernyataannya, kita biasakan dulu cari baca pertanyaannya apa. Dari pernyataan di atas yang merupakan sifat jajar genjang adalah, nah, kalau kita sudah tahu apa yang ditanya, kita bisa memilah nanti mana yang sebagai jawaban sambil membaca masing-masing pernyataan yang ada. Sifat jajar genjang.
sisi yang berhadapan sama panjang. Kalau misalnya ada yang ragu, nah kita boleh gambarkan dulu jajar genjang. Yang sama pada jajar genjang ini adalah masing-masing sisi yang berhadapan. Sisi yang berhadapan sama panjang, benar. Sudut yang berhadapan sama besar, iya. Nah ini sama besar, ini juga sama besar. Diagonal-diagonal saling berpotongan, iya ini dia. Oke, diagonal-diagonal saling berpotongan dan membagi dua sama panjang. Apa yang dibagi dua sama panjang? Apakah diagonal-diagonalnya? Belum tentu ya. Jadi di sini yang menjadi jawabannya adalah 1, 2, 3. Oke, sekarang kita lanjut pada nomor 13. Sebuah belah ketupat panjang diagonalnya adalah 29 dan 18, maka luasnya. Nah, kalau udah diketahui lengkap kayak gini, kalau adik-adik sudah menghafalkan apa itu rumus dari luas belah ketupat, otomatis langsung kita substitusi ke rumus D1 kali D2 bagi 2. 29 kali 18 per 2. Ini kita dapatkan 9. 9 kali 9 itu 72. 2 kali 9 18 ditambah 7, dapatlah 2, 3. 16 tambah 7 25 bukan ya? 252. Oke, ini jawabannya 252. Nggak ada jawabannya ya. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 14. Di sini pada jajar genjang di samping panjang AB-nya 15, ini sudah tertera pada gambar. AD 10, ini garis yang miring. Kemudian AE-nya 8 dan ED-nya 6. Nah, maka luas jajar genjang di samping. Untuk luas jajar genjang rumusnya alas kali tinggi. Untuk alasnya kalau di sini adik-adik pakai 15, ini sama panjang ya. Berarti 15 dikali tingginya di sini belum ada karena ini udah ada. Oh, udah ya 8. Wah, sangat gampang sekali. Sudah dikasih tahu, ini soalnya rata-rata pemanasan ya, tapi nggak apa-apa untuk mengingat kembali teori-teori yang akan digunakan. Baik, dapat 120. Kemudian kita lanjut ke nomor 15. Pada trapesium PQRS di samping panjang PQ-nya 26. Nah, kita tulis dulu sini. Kemudian RS-nya 10. Kemudian QR-nya 20. PS-nya 12. Baik sekali, semuanya udah dikasih tahu. Luas, apa rumusnya? Jumlah sisi sejajar dikali tinggi, kita bagi 2. 26 tambah 10, tinggi 12 dibagi 2. Nah, ini pengecoh ya. Maksudnya kalau jelas kayak gini nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya tingginya belum ada, ini untuk membantu kita mencari tinggi. Ini bisa dibagi, dapat 6. 36 kali 6. Yang jelas belakangnya 6. 6 kali 6 36, sisip 3. 6 kali 3 18 tambah 3 21. Di jawabannya A. Baiklah, kita lanjutkan ke nomor 16. Di sini kita masuk pada materi perbandingan. Perbandingan senilai dan berbalik nilai. Untuk nomor 16, seorang penjahit memerlukan 10 meter kain untuk membuat 8 potong baju. Jadi biasakan kita membuat tabel terlebih dahulu. Biasanya yang kita butuhkan itu 4 kotak. Yang pertama, kalau dia 10 meter kain, yang bisa kita bikin adalah 8 potong baju. Apabila ada pesanan sebanyak 100 potong, nah sesuaikan ya potongan tadi sebelah sini. Jadi di sini 100, berapa meter kain yang dibutuhkan, atau maka diperlukan kain sebanyak. Nah, kira-kira adik-adik harus menentukan terlebih dahulu ini perbandingannya senilai atau berbalik nilai. Kalau masih ada yang ragu, caranya gampang. Jadi untuk menentukan apakah dia senilai, kita menggunakan kalimat apakah semakin banyak yang dibutuhkan potongan bajunya, meter kainnya juga akan semakin banyak. Nah, kalau jawabannya iya,
Artinya itu adalah perbandingan senilai. Tapi kalau jawabannya tidak, berarti itu perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang kita jawab, apakah untuk 100 potong kain, apakah untuk 100 potong baju kita membutuhkan kain lebih banyak dari 10 meter atau tidak? Nah, tentunya lebih banyak. Jadi ini adalah perbandingan senilai. Untuk pengerjaannya sendiri, untuk perbandingan senilai, 10 per X sama dengan 8 per 100. Jadi tidak ada letak yang kita ubah di sini. Kemudian untuk pengerjaannya kita lakukan perkalian silang. Jadi ini 8X sama dengan 10 kali titik aja ya 100. Sehingga X sama dengan 10 kali 100 per 8. Biasakan tidak langsung mengali ya adik-adik ya. Tapi kalau misalnya pas di sini bisa langsung disederhanakan, itu lebih bagus ya. Cuman kalau tidak, kita susun seperti ini dulu, kemudian kita sederhanakan. Ini bagi 2 jadi 5, bagi 2 jadi 4, ini masih bisa juga. Ini dapat 1, ini dapat 25. 25 kali 5, 125 meter. Ini jawabannya ya, yang bagian C. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Pemborong bangunan dapat menyelesaikan bangunan jembatan dalam waktu 9 bulan. Nah, ini kita bikin dulu tabelnya, kayak yang senilai. Bikin tabelnya. Pertama, lamanya 9 bulan. Orangnya sebanyak 210 orang. Jika bangunan itu ingin diselesaikan dalam waktu 7 bulan. Nah, seterakan letaknya, maka banyak pekerja. Jadi ini X. Sekarang kita tentukan dulu dia senilai atau berbalik nilai dengan cara yang sama. Untuk pengerjaan 9 bulan butuhkan 210 orang. Sekarang kalau mau 7 bulan, orangnya gimana? Akan tambah banyak dari 210 atau butuh sedikit? Nah, kita aplikasikan kehidupan sehari-hari. Satu pekerjaan jika dilakukan oleh 2 orang, mana yang lebih cepat? Dilakukan oleh 2 orang atau 3 orang? Dilakukan oleh 3 orang. Di sini 7 bulan itu lebih cepat apa tidak daripada 9 bulan? Lebih cepat ya. Jadi karena dia lebih cepat, berarti kita membutuhkan orang juga lebih banyak. Untuk segi angkanya di sini berbalik nilai dia. Untuk bulannya lebih sedikit, untuk orangnya lebih banyak. Nah, itu namanya berbalik nilai. Gimana untuk penyelesaiannya? Untuk penyelesaiannya kita balik juga perbandingannya. Yang sebelah kanan boleh, yang sebelah kiri juga boleh, salah satu ya. Nah, kita lakukan perkalian silang. 7X sama dengan 9 kali 210. X sama dengan 9 kali 210 bagi 7. Kita bagi ini bisa dapat dapat 30. 3 kali 9 27. Pakai 0, 270 orang. Oke, mudah-mudahan paham untuk perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kemudian kita masuk ke nomor 18. Tito mempunyai sebuah bilangan cacah. Jika bilangan cacah itu dikalikan 2, kemudian dikurangi 5, menghasilkan bilangan itu sendiri. Bilangan tersebut adalah, artinya ini kita harus bikin model matematikanya dulu. Misalkan sebuah bilangan cacahnya itu X. Kak bikin di sini ya. Misalkan sebuah bilangan cacahnya itu X. Ini kita misalkan X. Jika bilangan cacah itu dikalikan 2, nah, ini kita kalikan 2. Kemudian kita kurangi 5. Kurang 5. Menghasilkan bilangan itu sendiri. Sama dengan X lagi katanya. Nah, bilangan tersebut adalah, oke, artinya di sini kita operasikan dulu. Ini adalah persamaan linear satu variabel, di mana variabel kita sekarang gunakan adalah X. Ingat, variabel itu adalah nilai yang diwakili oleh huruf. Jadi boleh A sampai Z dan hurufnya harus huruf kecil. Huruf besar boleh juga. Oke, 2X dikurang 5 sama dengan X. Karena X kali 2 kita bisa tulis 2X. Kita seruaskan yang punya variabel. Yang tidak punya variabel kita pindah. Ya, X sama dengan 5. Jadi nilai X-nya sekarang adalah 5. Kita lanjut ke nomor 19. Adi menerima gaji 400.000 setiap bulannya. Sebelum menerima gaji, ia mendapat potongan 3/40 dari gajinya. Besar gaji yang ia terima setelah dipotong adalah, nah kira-kira ini pembahasannya tentang apa?
Awalnya dia punya gaji 400.000 setiap bulannya. Sebelum menerima gaji, ia mendapat potongan 3/40 dari gajinya. Besar gaji yang diterima adalah setelah dipotong. Nah, berapa tuh? Awalnya dia punya 400. Kira-kira yang dipotong berapa? Dikurang dengan yang dipotong. Yang dipotong berapa? 3/40 dari 400.000. Sama dengan, ini kita sederhanakan dulu. Ya, ini kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi di sini ini 40, sisa nolnya 3 kali 3, nolnya 4, puluhan ribu kali 3, 30.000. 400.000 dikurang 30.000, sehingga kita dapatkan 370.000. Nah, segitu si Andi nerima gajinya karena udah dipotong. Kita kurangkan aja ya. Kemudian nomor 20. Sebuah segitiga mempunyai alas 2x kurang 1 dan tinggi 6. Jika luas tidak lebih dari 33, maka nilai x adalah, nah ini ketidaksamaan. Alas dan tinggi sebuah segitiga. Nah, jadi kita di sini punya segitiga, alasnya 2x kurang 1, tingginya 6. Jika luas tidak lebih dari 33, ini tanda ketidaksamaannya seperti apa nih adik-adik? Tidak lebih. Kita punya tanda ketidaksamaan itu ada 4. Besar atau sama dengan, kecil atau sama dengan. Dia tidak lebih dari berarti harus kurang. Nah, boleh 33 enggak? Nah, itu dulu nih, 3-3-nya masuk atau enggak? Karena kalau dia enggak masuk, kita tidak pakai tanda sama dengan. Kalau dia masuk, kita pakai tanda sama dengan. Tidak lebih dari 33. 33 boleh? Boleh. Ya, tapi lewat dari 33 nggak boleh. Jadi tanda yang mana? Yang ini ya, kecil sama. Nah, sehingga luasnya itu tidak boleh lebih dari 33. Kita substitusikan ini nanti ke rumus luas dari segitiga. Gitu ya. Nah, sehingga alas kali tinggi 2x kurang 1, tingginya tadi 6, kita bagi 2, sama dengan kecil sama 33. Terus apalagi? Ini boleh disederhanakan dulu, dapat 3, sehingga 6x kurang 3 kurang dari 33, kemudian 6x kurang dari 30. Ini kita kurangkan ya, pindah ruas, sehingga x kita 30 bagi 6, 5. 3, tambah ya, maaf, tambah 36, jadi ini 6. Ini jawabannya. Oke, sampai nomor 20 dulu. Selanjutnya next di video berikutnya ya adik-adik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.